Oke, baik. Sekarang saya bersama Pak Adul Dudi. Iya, selaku CEO dari Tollaut.id. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu bersama Trans News untuk wawancara. Sebelumnya selamat sudah grand launching minggu lalu. Dan mungkin langsung saja Pak bisa ceritakan apa sih Tollaut.id ini Pak? Itu solusi online untuk kebutuhan kontainer. Slogan kita pun kayak gitu, online container solution. Jadi service yang ada di Tollaut saat ini adalah depo penitipan kontainer. Depo penitipan kontainer bukan hanya untuk penitipan perusahaan ekspor impor yang membutuhkan kontainer. Kita akan merubah konsep depo bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Jadi yang punya barang atau pindahan atau kantornya lagi renovasi, dia bingung naruh-naruh barang furniturnya, dia bisa menghubungi atau membuka aplikasi Tollaut.id. Nanti trailer akan datang ke kantornya, akan dimuat dan dititip ke depo. Itu adalah solusi, salah satu solusi dari aplikasi yang kita bangun. Tapi itu baru satu service kami depo saat ini. Untuk Tollaut.id tanggal 2 Juni ini baru kemarin kita launching 2021. Target kita 2021 akhir kita juga akan merilis service selanjutnya. Tapi saya masih masih berpikir priority yang mana, karena nggak mungkin kita akan langsung membuka service lain. Sekarang kita masih fokus di depo karena depo itu masih banyak yang harus disempurnakan, Mas. Ide awalnya akhirnya Pak Dudi mencetuskan Tollaut.id ini apa Pak? Kan biasanya karena keresahan atau kendala-kendala dari pelaku logistik tentunya. Bener Mas. Jadi gini, Tollaut ini kita ketahui itu kan program pemerintah ya, Pak Jokowi. Saya melihat berita itu 2015, tahun 2015 saya udah melihat berita tentang Tollaut. Dan saya berpikir, karena saya baru berbisnis di kontainer 2013, baru seumur jagung, saya berpikir sewaktu-waktu Tollaut ini yakin akan menjadi aplikasi yang bisa digunakan, tapi berupa startup. Pikiran saya kayak gitu. Apakah itu BUMN atau apa perusahaan swasta yang bikin? Ternyata sampai 2019 saya nggak mendengar. Ternyata itu cuma program untuk proyek pelabuhan atau subsidi pengiriman kontainer. Khususnya di timur ya Pak? Di Indonesia Timur dan di pulau terluar di Indonesia, terluar terpencil di Indonesia. Jadi 2009 itu saya berpikir, bukan 2019 ya, sebenarnya saya 2016 sudah berpikir akan bikin startup. Karena berangkat dari program Tollaut ini? Bukan. Saya berpikir akan bikin startup tentang bisnis saya ini. Judul Tollaut nanti kita bahas belakangan. Jadi sembari berjalannya waktu sampai 2019 saya udah mulai longgar di bisnis, istilahnya udah autopilot, saya bisa nggak terlalu terjun langsung di bisnis. Urusan marketing, urusan yang lain-lain udah bisa saya lepas. Akhirnya saya mulai ada waktu, ada tenaga, ada pikiran. Saya mikir, ide saya 2016 saya harus bikin startup nih. Karena euforia startup 2016, Gojek, sangat ini ya, Traveloka. Momentumnya pas. Momentumnya. Cuma memang kalau dipikir, harusnya saya di 2015, 2016 sudah harus langsung bergerak kan. Tapi saya nggak mau mengorbankan bisnis yang saya lagi rintis itu. 2019 saya longgar, saya langsung memikirkan konsep bisnis kontainer startup saya ini. Tapi judulnya belum Tollaut ya, belum Tollaut ya namanya. Akhirnya saya hubungi teman-teman saya cari CFO, saya cari CMO, saya cari teman-teman yang mengerti di dunia IT. Dan ya dari sekian banyak orang kan ada yang mencibir, ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nggak mungkin. Ya saya berjalan aja. Bentuk cibiran yang dimaksud apa Pak? Ya nggak mungkin lah pemerintah aja seruet itu bikin, nggak bakalan bisa. Apalagi kamu yang cuma modal
seadanya. Perusahaan kita bukan perusahaan bonafide, masih belum berkembang, masih ibaratnya masih perusahaan itu datang besar. Dari sesama pelaku. Sesama teman, sesama pebisnis, sesama ruang ini saya. Tapi kalau keluarga saya mendukung, nggak ada keluarga saya nggak mendukung. Dari awal pun saya berbisnis. Tapi itulah, dari segi itulah yang bikin saya semangat, Mas. Yeah. Akhirnya ada yang mau, ada yang meluangkan waktu, ya udah kita coba bangun sesuai ide. Dan 2019 dan di awal 2020 tahu-tahu ada ada COVID pandemi yang bikin aktivitas kita terganggu. 6 bulan saya kantor ini nggak, karena kita kerja di rumah ya, benar-benar nggak aktivitas di kantor. Saya kebingungan tuh. Selama 6 bulan itu saya berpikir startup ini namanya yang pas. Karena saya 2019-2020 itu saya melihat 2020 awal ya, Tolaut ini belum berupa aplikasi. Saya lihat Dirjen Paten atau KHI ya, saya lihat Tolaut itu belum ada yang matenin juga. Akhirnya kita patenin dan kita gunakan tolaut.id. Tolaut, kita ambil nama itu. Dan di pertengahan 2020, di bulan Juni, Mei kita udah bikin logonya, kita udah konsep logonya, slogannya, rencana-rencananya. Kalau rencana memang kan udah dari awal saya pikirin ya apa aja yang akan ada. Pasti ruang lingkupnya kontainer. Setelah logo itu kita gunain, ya kita yakin karena logo itu Tolaut itu kan udah familiar di telinga masyarakat ya. Ya kita berharap karena sudah dikenal, mudah-mudahan ini bisa berkembang seluruh Indonesia dan bisa digunakan. Dan kita juga tidak menyalahi aturan pemerintah karena selama logo itu belum ada yang matenin, sah-sah aja kita gunain. Dan dalam arti kata kita menggunakan logo itu semata-mata untuk ini ya, kita itu ingin berkontribusi juga. Kalau seandainya kami swasta bisa membuat suatu aplikasi yang bermanfaat, tentu masyarakat kita akan lebih mudah mengakses barang dari Pulau Jawa ke timur Indonesia begitu sebaliknya. Memang lebih aplikasi ini tujuan yang lebih besarnya itu memang memudahkan pengiriman titik A ke titik B menggunakan kontainer, Mas. Jadi bukan dari Jakarta aja ke Indonesia Timur, tapi dari Indonesia Timur juga mudah mengirim barang ke Sumatera atau Jawa, komoditi yang dari sana. Dan kita berharap ke depan, walaupun kita masih kembangin, semua masyarakat pebisnis di daerah itu bisa menggunakan gadgetnya atau handphone doang untuk memesan kontainer di aplikasi ini. Jadi dia ngirim kayu ke Sumatera, orang Sumatera ngirim beras ke Papua. Nah, karena kita ketahui, saya dengar berita kelemahan Tolaut sama ini kan disparitas harga. Itu satu ya, yang terjadi disparitas harga. Dan pengiriman kontainer ke pelabuhan A udah sampai ke pelabuhan Indonesia Timur, komoditi dari Indonesia Timur nggak mudah dikirim ke sebaliknya. Jadi terjadi penumpukan, akhirnya nggak berimbang pengiriman kontainer dan PP-nya kontainer nggak berimbang, bolak-baliknya nggak berimbang. Itulah yang kita coba cari solusi ke depan di aplikasi ini, karena itu tujuan utama kami. Kita berharap dengan adanya Tolaut ini, semua pelaku bisnis, baik itu toke atau pengusaha kecil di daerah yang biasa menjual kayu di area itu, dia udah bisa langsung jual langsung ke Sumatera, dia bisa langsung ke Jawa menggunakan aplikasi itu. Itu harapan saya ke depan, Mas. Tapi sementara untuk layanan sementara masih layanan depo. Layanan depo, karena kita nggak mau gegabah, kita mau mencoba layanan yang paling mudah dulu, karena saya rasa depo itu cuma penitipan ya. Kalau seandainya pengiriman itu mengkoneksikan
transport pelabuhan user itu mungkin kita butuh SDM tambahan atau ya banyak hal yang kita harus lengkapi lagi, Mas. Kalau sekarang ini kecil, kita berusaha yang paling mudah dulu kita laksanain. Karena itu khusus depo. untuk layanan depo ini dengan kehadiran nanti Tol Laut ID ini apa yang bisa solusi apa yang bisa ditawarkan oleh penggunanya, Pak? Gini Mas. Gini, sekarang ini depo itu nggak ada aplikasi berupa, kita ibaratkan aplikasi kami ini kayak Traveloka, Mas. Jadi depo itu ibaratnya hotel. Kita melihat aplikasi Traveloka ya. Jadi kalau kita memesan hotel di aplikasi Traveloka, orang kan bisa memilih. Jelas ketersediaan gitu. Tersediaannya berapa tersediaannya berapa kamarnya, lokasinya di mana, servisnya gimana. Lihat harganya terjual. Harganya berapa? Servisnya 24 jam atau gimana? Siap. Kami membuat suatu aplikasi yang seperti Traveloka tapi diperuntukkan untuk kontainer. Gitu. Jadi pengguna kami adalah perusahaan-perusahaan ekspor impor yang kebingungan mencari depo, silahkan buka aplikasi Tol Laut dan pilih aja deponya, dan itu semua otomatis. Paymentnya otomatis juga, semuanya barcode juga nanti di loket. Tapi memang ini baru, pasti belum sempurna banget, tapi kita sudah menjalankannya dan sudah sukses di satu depo berjalan saat ini. Walaupun kita fokus saat ini memastikan servis itu benar-benar istilahnya mudah, pengguna itu benar-benar mudah, depo pun bisa berkembang saat ini. Jadi sasaran utama cargo owner, Pak, ya, untuk atau eksportir impor. Cargo owner atau perusahaan ekspor impor EMKL yang kebingungan karena barang setelah diambil di pelabuhan belum tentu pabrik bisa nerima. Dia bisa nitip di aplikasi kita, cari aja deponya. Tapi biasanya kalau dari pengalaman dari Pak Dudi sendiri untuk penentuan depo itu ditentukan oleh trackingnya, cargo ownernya, atau seperti apa? Itu relatif, Mas. Karena ada juga cargo owner yang menentukan karena dia sudah punya kerjasama. Ada juga dia menyerahkan all-in ke perusahaan EMKL atau ke perusahaan agensi pengirimannya, forwardernya. Jadi terserah mau titip dimanapun, yang penting nanti tagihannya dilampirkan, dilampirkan semua. Jadi kita kayak gitu, Mas. Cuma Mas tahu sendiri, pernah melihat yang viral itu nggak? Yang macet di mana-mana, yang masuk depo, yang minta mohon ke presiden. Iya, benar. Itu kenapa, Mas? Karena di depo itu, Mas, masih manual, jadi antri panjang, Mas. Karena itu kami sebagai Tol Laut kita akan mencari membuka solusi yang ada kemarin viral di TikTok kemarin itu. Kita subdriver itu cuma pakai handphone, scan barcode, nanti portalnya kebuka, langsung masuk ke dalam. Alat beratnya juga akan scan barcode juga. Jadi traffic lebih lancar gitu. Trafficnya lebih lancar. Itu ke depan ya, karena kita berpikir memang aplikasi ini harusnya seperti itu, memudahkan. Gitu. Dulu lihat kan pintu tol manual, sekarang awalnya ribut kan, pakai kartu. Kalau nggak bawa duit cash, nggak bawa kartu gimana? Saldo habis. Akhirnya dipaksain, malah sekarang aman-aman aja tuh pintu tol otomatis semua. Jadi seperti itu yang akan kita rencanakan. Tapi memang belum semua pelaku depo mengerti apa rencana kami ke depannya gimana. Kadang dari berapa depo nggak semua menerima, banyak juga yang mencibir, banyak juga nggak mungkin. Padahal kami itu cuma aplikasi yang mendatangkan order. Perihal operasional mereka nggak urusan kami kan. Sama kayak Traveloka, urusan kitchen, urusan kebersihan dapur, kebersihan kamar, HRD-nya kan nggak kita urus sama Traveloka. Traveloka mendatangkan order kan, gitu kan? Dan memberi transparansi. Memberi transparansi, harga mereka harga ke customer. Kami cuma penyedia, gitu. Jadi memang saya nggak mikirin profit cuan untuk perusahaan Tol Laut ini. Memang 1 tahun 2 tahun ini saya berpikir apa yang saya bikin ini bisa dimanfaatkan dan bisa kontribusinya untuk bangsa dan negara. Gitu. Sekarang ada berapa mitra, Pak, untuk sampai? Sekarang kita ada 5 mitra untuk kontainer, Pak. Untuk kontainer. Yang paling pertama depo SJP. SJP itu kalau boleh tahu, Pak? 9 Jagat Pandito. Direktur utamanya Bu Nur. Di mana lokasinya, Pak? Di KBN. Itu wanita hebat.
karena posisi dari gadis saya udah dari muda ya kali ya. Pokoknya udah lama dia udah bisnis depo ibu itu. Sampai sekarang udah punya cucu kali ya. Jadi saya akui ibu itu, saya banyak belajar juga dari dia. Nggak semua laki-laki, kebanyakan saya yakin 99% owner depo itu laki-laki. Tapi Bu Nur dengan umur yang segitunya, saya baru ide aja, saya mau ini Bu, belum ada aplikasinya, belum dicoba, dia percaya ke saya. Ya udah, saya jalanin, mana aplikasi kamu? Karena itu kita opening di depo dia, kita menghargai, kita benar-benar ingin kita berterima kasih juga karena dia percaya. Bu Tapi sebenarnya Nurlela. pasar dari depo khususnya Jabodetabek ini besar sekali ya Pak. Kalau Pak Dodi. Sebenarnya besar, cuma kebanyakan depo itu kan dia udah punya mitra-mitra ya. Jadi dia udah kontrak sama perusahaan shipping line, dia udah kontrak sama perusahaan logistik A, B. Jadi udah mereka itu nggak semudah contohnya hotel, ibaratkan lagi kayak Traveloka. Kamar kami udah penuh terus untuk perusahaan A gitu. Jadi karena itulah tol laut ini walaupun dia udah penuh, kita masih banyak depo-depo lain yang masih kosong kamarnya kok gitu. Jadi itu ya kita ibaratkan ya. Jadi kebanyakan depo besar kayak gitu, dia udah ada kontrak sama shipping line atau perusahaan pelayaran, dia nggak bisa nerima kami. Artinya tol laut ID ini mengisi kekosongan yang mana Pak? Yang kekosongan yang masih berkembang, depo-depo yang masih berkembang. Kalau depo besar, rata-rata mereka udah ada kontrak. Kita udah coba masuk, malah kami aja udah penuh terus nih. Karena itu saya bilang, kebutuhan depo sangat bagus, sangat banyak. Lihat aja tumpukan kontainer di depo-depo kan sangat penuh, sangat banyak. Jadi saya yakin kami sebagai aplikasi penyedia layanan itu atau perantara antara pengguna dan pemilik depo owner dengan pengguna, saya yakin akan bisa diterima ke depannya gitu. Walaupun sekarang kita masih baru ya, tapi saya ke depan yakin ini akan sangat dibutuhkan. Tapi secara bisnis model sebenarnya dari nanti cargo owner atau trackernya dia langsung interaksi dengan pemilik depo atau perantara langsung tol ID Pak? Mereka itu langsung menggunakan aplikasi, tinggal login, dia langsung pilih-pilih, habis itu dia langsung datang ke depo, nggak ada berinteraksi sama sekali dengan marketingnya, karena lebih ke mereka itu datang cek dokumen dokumen penitipan berupa PDF kayak tiket pesawat lah, tinggal masuk gitu. Jadi nggak ada interaksi karena harga udah dijelasin, harga biaya lolo udah dijelasin, harga penitipan per hari udah dijelasin semua Mas. Jadi tidak ada interaksi dengan tol ID, mereka langsung menggunakan aplikasi tanpa interaksi kita usahakan saat ini ya. Jadi tanpa bantuan sistem yang bekerja gitu. Tapi tetap aja di loket kan pasti ada orang yang input. Sebagai pemilik kargo atau yang mau nitip, dia kan nginput dulu Mas. Dia pilih pesan dulu di handphone atau di komputer. Setelah itu dia print atau dia kirim PDF-nya ke WhatsApp drivernya. Jadi drivernya itu tinggal bawa scan dokumen penitipan itu Mas. Kalau depo-depo besar yang Pak Dodi disampaikan itu sudah berbasis kontrak. Kalau tol laut ID nanti ngasih berapa pilihan untuk mungkin ada jangka waktu penitipannya, mungkin tidak harus. Kalau kami per hari Mas. Per hari jatuh. Per hari dan dimulai dari 20.000 per hari. Malah ada yang promo kita ada yang 10.000 lebih kurang ya, tapi itu masih kita bahas dengan salah satu depo. Mereka mau ngasih promo untuk menggenjot traction di aplikasi kami ini, penggunaannya, tractionnya. Jadi bisa harian Pak? Apa? Bisa harian maksudnya? Harian. Contoh dia titip hari ini, besok diambil bisa, atau titip hari ini, sore ambil bisa. Cuma kalau dititip pagi, diambil sore itu tetap kena 1 hari. Gitu. Ini termasuk terobosan atau di depo lain udah sebenarnya kayak gitu Mas. Udah berjalan, cuma kan manual semua. Kendala di depo itu Mas, sekarang ini kebanyakan manual. Jadi driver itu, contoh penitipan 2 bulan atau 1 bulan, itu nilainya kan lumayan besar ya. Berapa puluh ribu kali 1 bulan itu bisa jutaan juga driver bawa duit. Kadang
namanya driver bisa jadi kepake atau karena duitnya jatuh atau gimana. Biasanya jadi sering kendala kayak gitu. Jadi di loket kepake dulu duitnya atau posisi nggak bisa ambil unit. Akhirnya perusahaan transport, perusahaan MKL, perusahaan forwarder itu bingung kan. Jadi kalau menggunakan tol laut nanti semua pembayaran itu otomatis menggunakan GoPay bisa, OVO bisa, transfer bank bisa. Jadi nanti 1 hari sebelum atau 1 jam sebelum ambil itu bisa dibikin check outnya dulu sama pengurusnya, langsung dibayar. Habis itu keluar dokumen pengambilan, langsung di WA ke drivernya untuk diambil unit ke depo. Jadi driver itu nggak perlu datang ke kantor untuk ambil dokumen atau ada kurir yang nganterin pakai motor ke drivernya. Jadi sekarang WhatsApp kan sangat mudah sekali ngirim dokumen, ngirim apapun bisa. Jadi karena WhatsApp udah sangat membantu dalam bisnis, kecepatannya juga tinggi, orang bisa ngirim apapun bisa. Jadi kita menggunakan WhatsApp. Jadi bukan aplikasi ini menggunakan WhatsApp, tapi nanti pengurus sama drivernya bisa mengirim dokumen pakai WhatsApp bahwa unit itu bisa diambil gitu. Tapi sejauh ini masih berbasis web ya Pak? Kita berbasis web. Karena gini, sebenarnya kita berpikir kalau langsung masuk ke Android ada beberapa aspek Mas. Jadi aspek pertama itu kita nggak mau belum mateng kita udah masuk ke Android nanti komennya pedas-pedas Mas. Iya. Bintang 1 terus kita di atau kita karena ini baru kita update tiap hari kita update. Jangan sampai nanti komplainnya update terus. Apaan nih aplikasi pas saya buka minta update. Karena itu kita web based. Kalau web based update-nya di kami aja, server kami aja. Customer kan cuma login password dan ini. Tapi kalau seandainya memang aplikasi itu harusnya Android, cuma akan kita naikin ke Android benar-benar ini udah settle semua. Jadi secara bertahap ya Pak? Secara bertahap. Dan itu targetnya kapan Pak? Kalau untuk target kami akhir tahun ini harusnya. Karena kita tahun ini masih ingin menyempurnakan depo ini dan meningkatkan traction-nya. Jadi makin banyak pengguna, setelah pengguna banyak, kita ingin ini baru udah pengguna banyak nggak ada masalah, depo udah enjoy, pengguna udah komplainnya berkurang, baru nanti kita langsung pindahin ke Android. Jadi saya rasa migrasi dari web itu ke Android nggak susah sih. Tim saya juga bilang nggak susah. Cuma kita nggak ingin di Play Store atau di iOS kita dikomplain bintang 1 gitu. Karena saya berdasarkan pengalaman juga. Iya. Aplikasi belum matang ditaruh di Android udah dikomen terus itu. Lebih pertimbangan apa salesnya Pak ya? Ini nggak tinggal nambah salesnya. Tapi saat ini kan masih B2B. Kedepannya B2C. Karena itu kita bilang kalau aplikasi kita udah fokus ke B2C, ke customer, baru kita akan cepat masukin ke Android. Karena penitipan ini bukan hanya peruntukannya untuk perusahaan logistik Mas. Perusahaan logistik atau perusahaan ekspor impor. Yang saya jelasin tadi, orang yang mau pindahan barang-barangnya di kantor lagi numpuk, sewa kantornya habis atau dia pindah kantor tapi kantornya masih renovasi belum rapi, atau bisa jadi dia renovasi bangunan, furniturnya banyak, dia bisa buka aplikasi tol laut, dia pilih nanti penitipan sementara. Nanti kita akan kirim kontainer ke kantor mereka, dimasukin sama tim mereka, digembok, dititip di tempat kami. Setelah renovasinya akan dikirim ke titik baru, boleh, nanti bisa pakai aplikasi. Jadi semacam layanan gudang gitu Pak? Atau boleh dibilang kayak gitu ya, layanan gudang, tapi kita kayaknya berpikir lebih ke customer, ke kebutuhan orang banyak. Kalau itu masih kebutuhan orang banyak ya. Akan terjadi kayak gitu kan biasanya. Kalau saya aja sering. Kadang saya lagi renovasi, contoh gini deh, saya lagi ada proyek, tapi proyek itu masih belum bisa akses di jalannya belum bisa diakses. Iya. Saya bingung nih, genset saya, material saya kepanasan, kehujanan. Motor di mana gitu? Gimana nih? Dicuri orang nanti nih. Nah, sebagai owner project atau pemilik barang yang khawatir barangnya rusak atau dicuri orang lama-lama di luar, mereka bisa gunain aplikasi. Nanti perusahaan kami akan mendatangkan mobil dan kontainer kosong. Setelah itu mereka masukin ke dalam, digembok, mereka ambil kuncinya,
biarin kami yang nitip ke deponya. Nanti mereka mau pemindahan ke titik yang baru, tinggal pakai aplikasi, ditarik lagi, akan datang ke titik yang baru, gemboknya masih mereka yang buka. Gitu Mas. Pak, sebenarnya kalau Jakarta sendiri itu ada berapa perusahaan depo sih Pak? Berapa lah? Perusahaan depo, ada berapa perusahaan depo? Saya kalau di Indonesia berdasarkan ASDEQI ada 105 ya. Kalau nggak salah 105. Indonesia. Indonesia dulu. Saya bahas Indonesia dulu. Indonesia. Tapi itu yang terdaftar di ASDEQI. Oh. Tapi bisa dikonfirmasi ke Pak Muslan ya, karena saya khawatir salah. Kalau di Jakarta, kalau nggak salah kata Pak Muslan itu 40 di antara 35% sampai 45% yang ada di Jakarta. Tapi yang banyak juga di Jakarta yang nggak terdaftar di ASDEQI depo-depo. Setahu saya ada. Yang tanpa join di asosiasi ada. Jadi ada berapa kira-kira Pak? Kalau hitungan saya mungkin 30 atau 35, di bawah 50 sih, tapi di atas 50 perusahaan. 30 lah, 30. 30. Dan kalau mungkin di jumlah di Jabodetabek sendiri pasti lebih besar ya Pak? Karena penitipan sendiri kan kalau ketika depo di Jakarta sudah penuh kan kadang juga dititip di pelabuhan ya. Pabrik. Titip di pabrik gitu. Ya kalau pabriknya punya area, mereka dengan senang hati nerima. Gitu kan. Banyak juga pabrik itu nggak mau menu-menuin pabrik mereka maksa perusahaan forwardernya titip depo dulu. Itulah fungsinya tol laut. Jadi gini Mas, melihat jumlah depo yang 30, jangan menganggap depo ini sedikit banget nih pangsa pasarnya. Enggak Mas, sebenarnya bukan jumlah deponya, tapi jumlah kontainernya. Jadi ibarat hotel cuma 10, benar, bukan berarti jumlah hotelnya kan, manusianya kan sama kamar ya, mungkin gitu ya. Berapa kesediaan kamar. Tapi kalau depo, itu jumlah unit kontainer berapa banyak dan berapa ketersediaan depo itu. Kadang depo itu bisa menampung puluhan ribu kontainer satu depo. Dan trafiknya satu depo itu bisa kadang 500-800 unit keluar, 800 unit masuk. Bayangkan aja besarnya kan. Hitungan dari Pak Dudi tiap tahun pasti naik kan karena ekspor impor itu kan. Naik. Saat ini naik dan berdasarkan data berapa bro? Data kontainer 2020 kemarin jumlah masuk ke Indonesia? Itu sekitar 40.000 TEUs Pak. 40.000 TEUs 2020 berdasarkan data kami. Tapi itu yang masuk, belum yang keluar, belum yang benar kontainer lokal Mas. Kontainer lokal kan kayak perusahaan shipping line nasional kayak Temas Line, Tanto, itu kan nggak keluar kontainer lokal, gitu. Karena tol laut ini mengakomodir semua kontainer, mau kontainer lokal, mau kontainer luar, mau kontainer milik pribadi, juga bisa dititip. Dan itu pasarnya tol laut. Jadi perusahaan kontraktor, perusahaan mining, perusahaan lain-lain dia punya kontainer, perusahaan logistik pun punya kontainer. Jadi yang penting kontainernya itu ada nomor prefix. Kalau ada nomor itu ibarat identitas Mas. Kalau di manusia ada KTP. Kalau KTP-nya ada, dia boleh check in di depo. Tapi kalau nggak ada nomor KTP-nya, gimana mau masuk depo? Nggak ada nomor kan? Jadi kalau seandainya kontrak project owner ya, mungkin perusahaan mining atau kontraktor, areanya sudah selesai miningnya, dia bingung kontainer-kontainer kargonya atau mes-mesnya ditaruh di mana, silahkan buka aplikasi tol laut. Yang penting kasih nomor. 7 nomor untuk kontainernya, identitas. Silakan titip ke depo kami, ke depo tol laut itu di kota Anda. Saya bilang di kota Anda ya, karena ini bisa jadi ke depan dibaca oleh di Kalimantan nanti ada, di semua Indonesia ada. Walaupun sekarang di Jakarta baru kan, baru launching kemarin. Jadi mereka bisa nitip sementara di situ. Tahu-tahu nanti mereka dapat izin tambang baru di lokasi B, mereka tinggal move ke sana. Itu saya gambarkan untuk market, bukan perusahaan logistik dan transport. Karena kontainer ini saya melihat sangat luas, sangat besar gitu. Saya sebagai pelaku kontainer yang hampir udah 10 tahun lebih kurang, saya melihat kontainer ini nggak ada habisnya dan berkembang terus bisnis kontainer. Gitu. Karena Mas bayangin aja di jalan ketemu kontainer kan, selisih kontainer berapa puluh unit kontainer dilewati gitu. Karena itu saya yakin
aplikasi kita ini bisa berkembang dan diterima ke depan. Jadi besarnya tidak hanya di Jakarta Pak ya, di kota-kota besar ya? Bisa. Besar juga, dan ya kontainer masuk kampung juga banyak sekarang. Saya ke pedalaman di Sukabumi, ada kontainer ya di daerah ini. Saya ke Bogor, kemana yang daerah bukan industri ya, kontainer udah ada di mana-mana juga gitu. Jadi udah familiar lah. Jadi setelah layanan depo ini, step selanjutnya layanan apa lagi Pak? Saya berpikir layanan rental unit kontainer, Mas. Jadi gini, berpikir itu ya, cuma tim saya ingin transportasi kita jalanin. Antara dua itu, saya kan belum bisa mutusin. Transportasi ini penting juga di aplikasi ini. Kenapa? Karena kalau ada layanan penitipan, pengguna itu kan belum tentu memiliki perusahaan transportasi. Iya, benar. Nah, jadi harusnya ada transportasi dulu. Ada ketersediaan armadanya dulu yang terkonek. Karena itu saya bilang, kita menerima perusahaan logistik transportasi EMKL yang punya tracking, yang punya truk trailer ya, bukan truk CCD atau truk kecil yang khusus trailer. Silahkan join di aplikasi kami, silahkan WhatsApp customer service kami, silahkan daftar. Nanti Anda bisa jadi akan dapat order. Karena akan connectingin Mas. Jadi kayak Traveloka, saya selalu bilang Traveloka bukan iklan ya, bukan endorse. Karena saya menganggap kayak gitulah kayak bisnis kami. Jadi orang itu cari tiket sekalian cari hotel di kota itu dan tiket pulang. Kalau seandainya cari hotel doang, dia berangkatnya naik apa? Gitu kan? Jadi kayaknya transportasi saya ingin, cuma tim saya minta transportasi, tapi saya kemarin karena bisnis kita kontainer, rental kontainer, kita berpikir rental dulu kali ya. Transportasi ini mereka cari sendiri dulu. Karena transportasi ini nggak mudah pasti Mas. Saya berpikir itu, takutnya kita pasti kita akan lakukan transportasi, koneksivitas transportasi, baik itu darat, baik laut. Cuma kita butuh tim yang lebih besar. Kita berharap kita ada venture capital juga yang invest ke kami, yang bisa merealisasikan ide saya. Kalau seandainya SDM kita sudah mumpuni, udah besar, kita ada pemodal, saya yakin sih, jangankan transport atau pengiriman di Indonesia, kita luar negeri sampai luar angkasa kita akan gambarin nih. Itu cita-cita saya akan ngirim kontainer ke luar negeri kan? Ke luar negeri, ke luar angkasa. Jadi gitu Mas. Jadi saya bukan berhenti di Indonesia aja, dunia, luar angkasa. Ya, menyambung menarik soal pendanaan tadi. Saat ini masih pendanaan dari mana Pak? Dana pribadi dari bisnis utama saya mengeluarkan anggaran tiap bulan untuk operasional, untuk apa. Jadi memang nggak ada sama sekali dana dari dari investor, dari manapun. Karena memang kita independen, kita nggak dikontrol oleh siapapun. Memang murni saya sebagai CEO dan ada tim CMO, CFO, CTO. Kita aja yang bergerak dan berpikir untuk aplikasi ini. Tapi kedepannya terbuka untuk kita sangat terbuka, terutama di advisor atau kami pasti punya keterbatasan Mas, di SDM sih terutama. SDM, terus pengembangan ala-ala startup. Kita kan nggak mungkin bikin startup tapi gaya perusahaan konvensional, gaya pengelolaan. Setahu saya startup itu kan memang mereka akan cari venture capital, pendanaan, biar grafiknya itu kayak gini kan. Kalau saya cuma bisa bikin rencana, ide, cuma mungkin kan Mas tahu sendiri, saya kan nggak pernah minjam bank atau apa untuk membesarkan bisnis selama ini. Karena itu solusi saya mau berkembang itu kayaknya saya harus ada co-founder. Saya sekarang ini saya akui belum ada co-founder di perusahaan saya. Jadi saya butuh co-founder yang bisa bekerja ala-ala startup. Yang bisa mencari pendanaan, yang bisa cari SDM, yang bisa membuka peluang sebesar-besarnya. Dan itu menjadi fokus tahun ini Pak?
Paulo nih, ini sambil berjalan tahun Iya. ini. Saya masih cari co-founder, udah saya interview beberapa orang, cuma memang belum cocok chemistry-nya dan ini. Karena memang kami co-founder ini memang kita bukan hanya gaji ya, kita juga akan ngasih lembar saham utama ke mereka gitu. Jadi benar-benar saya cari akan selektif dan komitmennya terutama, Mas. Gitu. Khusus soal pendanaan, target tahun ini apa Pak? Secara nominal mungkin? Kalau nominal kita nggak berpikir, karena kita nggak kekurangan dana dalam aplikasi ini. Kita enjoy aja, kita bisa bergerak. Yang kita pikirkan adalah memang kalau kita dikasih pendanaan berapapun dan venture capital itu punya capability mereferensikan orang-orang untuk masuk ke tim kami, saya yakin itu yang lebih berharga bagi kami. Gitu. Karena nggak mungkin dia cuma ngasih orang atau ngasih SDM atau ngasih co-founder atau ngasih referensi pengembangan perusahaan, tapi mereka belum invest ke kami. Kalau jumlah dana kita belum, tidak berpikir jumlah yang ini ya, yang apa harus sekian miliar, ratusan miliar, enggak. Kita lihat apa yang mereka bisa beri ke kami, dari situ baru saya akan putuskan. Dan saya juga nggak bakalan, udah ada venture capital juga, atau boleh dibilang bukan venture sih, masih dia corporate besar tapi salah satu anak atau penerus bisnisnya, tapi belum, nggak begitu besar lah ya, masih lumayan terkenal lah Jakarta. Jadi dia mau invest tapi kondisinya itu cuma invest doang, beli saham. Saya nggak mau, saya maunya itu beli saham dan mereka ngasih advisor atau ngasih tim untuk mengembangin ini. Jadi bukan semata-mata uang, lebih ke SDM dan. Jadi sebenarnya sudah ditawarkan ke beberapa calon investor. Ini sembari berjalan kan saya selalu komunikasi dengan beberapa komunitas-komunitas startup. Saya ada follow IG komunitas startup dan WhatsApp founder-founder dan beberapa mereka tahu saya bikin aplikasi dan mereka kadang tertarik, cuma ya itu mereka cuma invest saja tanpa investnya pun nggak besar ya. Kalau besar mungkin nggak masalah juga, nggak terlalu besar. Jadi saya pikir ya udahlah, saya fokus saja dulu untuk untuk berjalan sendiri dulu tanpa ada intervensi dari yang lain. Saya fokus dulu, lambat laun sembari berjalan mudah-mudahan kebuka. Tapi sebenarnya apakah ada kompetitor atau startup sejenis untuk seperti Tollout sih Pak? Kalau untuk logistik dan transportasi kemungkinan itu banyak sekali ya, sangat banyak, kayak Ritase, kayak untuk khusus yang berfokus di kontainer, depo dan kontainer ada nggak? Kalau depo itu belum ada setahu saya ya. Tapi kalaupun ada ya kasih tahu saya. Setahu saya nggak ada. Ada kan, bro? Ada? Iya. Depo ada? Startup penitipan untuk depo untuk startup saing kita ada nggak? Yang fokus ke kontainer? Nggak ada kan? Belum ada sih, cuma nggak ada. Yang ada itu pengiriman logistik menggunakan kontainer. Lebih ke tracking kan Pak? Maksudnya lebih yang spesifik untuk depo kan masih belum ya? Depo, kontainer, spesifik kontainer, service kayaknya belum ada. Belum ya? Kecuali perusahaan pelayaran kayak Tanto Line, dia punya aplikasi tapi lebih ke booking kapal mereka, booking jadwal. Kayak Spill kayak gitu juga, kayak Meratus kayak gitu juga. Mereka punya aplikasi tapi lebih ke booking internal mereka. Bukan menyediakan platform untuk semua pelaku bisnis. Kalau kami kan membuat platform Tollout ID untuk semua bisa mendaftar. Termasuk shipping line, kita juga sangat terbuka ke Temas Land, Spill, Tanto untuk mendaftar ke depan nanti. Kalau kapal kita udah aktif, layanan kapal kita udah aktif. Sekarang kan kapal masih belum. Dengan dikatakan mungkin sebagai pionir Pak untuk bermain di startup depo ini kan sebenarnya daya tawar sendiri Pak di mata investor Pak sebenarnya. Sebenarnya iya daya tawar, tapi saya nggak terlalu nggak terlalu fokus cari investor banget sih. Karena saya lebih fokus ke produknya dulu Mas. Kalau produknya berguna, bermanfaat dan tractionnya tinggi atau benar-benar sudah bisa mandiri dan lancar, saya yakin sih kita nggak cari, saya nggak perlu cari, orang yang akan datangi saya gitu.
Cuma bukan saya bilang saya nggak komunikasi juga dengan beberapa venture capital. Saya komunikasi, cuma saya nggak terlalu terlalu buru-buru lah. Karena saya lebih fokus ke produknya dulu. Produk kita bisa digunain, bisa bermanfaat, baru kita fokus di venture. Baik, terakhir Pak Dodi, mungkin karena kondisi masih pandemi ya, dengan ketidakpastian ke depan ekonomi seperti apa, langkah selanjutnya dari Tol Laut ID melihat nanti rencana bisnisnya apa yang akan dilakukan, Pak? Karena masih pandemi, Mas, sebenarnya kalau bisnis logistik atau berkaitan dengan kontainer, setahu saya nggak begitu berdampak. Apalagi kami mengurangi jumlah SDM jadi ya. Jadi perusahaan logistik, transportasi, kargo itu nggak perlu punya kurir lagi untuk ngantar-ngantar dokumen lah. Karena bisa semua lewat online. Saya yakin ini momen yang tepat juga untuk kami bisa berkembang. Dan saya tahu itu karena semua bisnis memang harus beralih ke digital sih. Sebelum kalau nggak beralih, depo atau perusahaan logistik transportasi itu pasti akan ketinggalan ya. Gitu. Jadi inilah momentum tepatnya untuk segera beralih ke aplikasi. Salah satunya menggunakan aplikasi Tol Laut. Itu yang saya tawarkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dodi sudah menyempatkan waktu. Semoga rencana bisnis dari Tol Laut ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, ekspansinya berjalan lancar. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Ya.